Oke, Shalom Bapak Ibu. Sungguh hati kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sore ini saya ambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya, sehingga saya mau bagikan buat kita pada sore hari ini. Di sini ada satu permohonan yang dinaikkan ataupun yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Dia katakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku dapat hidup menurut kebenaran-Mu. Nah, kalau kita lihat di dalam judul perikop Mazmur 86 ini berbicara tentang doa minta tolong. Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti sering berdoa, ya kan? Kita pasti sering berdoa kepada Tuhan. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berdoa? Pernah nggak kita bayangkan atau pernah nggak kita berpikir pada saat kita ngobrol sama orang lain, lalu orang lain tidak mendengarkan apa yang kita ceritakan? Bagaimana yang ada di dalam hati kita? Pada saat kita bercerita kepada orang lain, ternyata orang lain tidak mendengarkan apa yang kita ceritakan. Mungkin ada rasa kesal, ya kan? Mungkin ada rasa kecewa pada saat orang lain melakukan hal itu kepada kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa terkadang pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita memperlakukan hal yang sama kepada Tuhan, ya. Kita memperlakukan hal yang sama kepada Dia. Misalnya kita memang betul kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita memang rutin misalnya berdoa kepada Tuhan. Tapi pernah nggak kita berpikir pada saat kita berdoa kepada Tuhan, mungkin kita hanya kita yang terus yang bicara tanpa kita mendengarkan Tuhan. Kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Ada satu buku yang saya baca, yaitu buku tentang doa orang sederhana. Di sana ada dituliskan tentang bagaimana seharusnya sikap berdoa. Di sana ada sebuah pernyataan yang dituliskan bahwa doa itu bukanlah suatu cara untuk memanfaatkan Allah. Doa itu bukanlah suatu cara yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan Tuhan. Sebaliknya, doa adalah cara kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah, supaya Allah berkenan untuk memakai kehidupan kita. Ketika saya membaca tulisan ini, saya agak sedikit tertegun gitu. Karena apa? Ya, saya menyadari terkadang saya melakukan hal tersebut. Ya, kita memang berdoa, tapi pada saat kita berdoa kepada Tuhan, pernahkah kita berpikir atau pernahkah kita mengizinkan Dia yang berbicara kepada kita? Kesalahan terbesar yang mungkin kita lakukan adalah pada saat kita berdoa justru kita yang terlalu banyak bicara tanpa kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita yang selalu berbicara, padahal kita tahu bahwa di dalam komunikasi itu harus ada dua arah. Tetapi pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kenapa kita tidak mengingat hal itu? Justru kita seolah-olah terus memberikan laporan atau menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Nah, pada saat ini, pada saat saya membaca pernyataan tersebut bahwa berdoa bukanlah suatu cara yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan Tuhan, tetapi sebaliknya berdoa itu merupakan salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mempersembahkan diri kita supaya Tuhan berkenan untuk memakai kehidupan kita. Maka mulai pada saat ini saya mau mengajak diri saya, biarlah kiranya setiap kita ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, mari kita izinkan Dia yang berbicara kepada kita, jangan lagi mengulangi hal yang sama. Ya, kita berdoa tetapi kita yang terus berbicara kepada Tuhan tanpa kita izinkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita terus berbicara tanpa kita mendengar suara Tuhan. Dan kita tahu saat ini saya mau katakan kepada kita bahwa doa yang benar itu adalah berdiam diri di
hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dan dengarkan, tunggu Tuhan berbicara kepada kita di dalam keheningan. Di dalam saat-saat yang teduh itu, kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Nah, cara berdoa inilah yang saya mau coba terapkan dan saya mau bagikan kepada kita pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan yang akan berbicara kepada kita, bukan kita yang terus menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 86 ini, tunjukkanlah kepadamu jalanmu ya Tuhan, supaya aku dapat hidup menurut kebenaranmu. Biarlah kiranya melalui apa yang saya bagikan buat kita sore hari ini boleh memberkati kita dan kita boleh belajar untuk mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, mengizinkan Tuhan untuk melakukan yang terbaik, melakukan apa yang Dia kehendaki atas hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasa ditegur melalui apa yang kami dapatkan melalui pembacaan kami terhadap firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi kami bersyukur Engkau menegur kami, dan ini boleh menjadi sebuah pembelajaran kepada kami agar ketika kami datang bertemu atau ketika kami datang berseru kepada Tuhan, kami juga belajar untuk berdiam diri di hadapan-Mu, untuk belajar mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, berkati dimanapun orang-orang yang mendengar akan renungan ini Bapa. Biarlah kami boleh belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di atas kehidupan kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, shalom buat kita semuanya.